Mengejutkan, klub-klub Liga 2 resmi ganti nama. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk situasi terkini daripada beberapa klub yang bermain di Liga 2 yang secara kompak mengganti nama mereka, guys. Nah, di sini mereka mengganti nama bukan tanpa alasan. Ya, selain daripada memang karena mereka berganti pemilik, ya kan, diakuisisi, sehingga maka mau tidak mau nama pun juga harus diganti karena sudah berpindah kepemilikannya. Yang paling sangat aku sayangkan dari kepindahan ini adalah Sumut United. Selaku fans daripada PSMS Medan, ya kan, dan juga orang Karo, ya suku Karo itu salah satu suku yang ada di Sumatera Utara. Karena sebelumnya Sumut United ini adalah Karo United. Nah, jadi Karo United berubah menjadi Sada, kemudian berubah lagi menjadi Sumut United. Semula aku udah senang kali ya. Udah senang kali akhirnya klub Sumut United bisa lagi promosi setelah di musim lalu degradasi. Dan bakal ketemu dengan PSMS Medan. Wah, ini bakal seru nanti jadi derby gitu kan. Karena sebelumnya PSMS ya, derbynya itu dengan PSDS Deli Serdang di Liga 2. Tapi PSDS terdegradasi ke Liga 3 dan harus susah payah juga lolos dari zona degradasi sehingga masih tetap di Liga 3. Nah, Sumut United kan kita tahu sama-sama lah siapa pemiliknya, yaitu Bapak Arya Sinulinga. Nah, ini aku juga nggak tahu penyebab kenapa Bapak Arya Sinulinga ini melepas. Nah, jadi Sinulinga itu Bapak Arya Sinulinga. Sinulinga itu marga juga, guys ya, marga dari suku Karo. Dia masuknya ke Karo-Karo. Jadi ada Sembiring, ada Tarigan, ya kan, baru ada Ginting, Perangin-angin, dan masuklah Karo-Karo. Dan Bapak Arya ini masuk ke Karo-Karonya. Nah, margaku kan Sembiring tuh, Sembiring kembaran. Nah, mama aku itu Sinulinga. Seperti itu. Kemudian kembali lagi ke bahas Sumut United ini. Sumut United ini sebenarnya bukan tim kaleng-kaleng, guys, karena sudah banyak sekali trofi yang hadir di Sumut United. Bahkan lebih banyak Sumut United memiliki trofi daripada PSMS dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Yang mana Sumut United berhasil menjuarai Liga 3 selama 2 kali. Ini prestasi yang cukup gemilang, guys ya, walaupun sebenarnya prestasinya tidak bisa kita bandingkan dengan PSMS karena PSMS tidak turun ke Liga 3 gitu kan. Tapi setidaknya mereka sudah mendapatkan trofi dan udah merasakan namanya aroma juara. Nah, yang aku sesalkan di sini adalah dia kan membawa nama Sumut gitu. Senang kita gitu ya kan, Sumatera Utara ada klub. Jadi ya walaupun sebenarnya aku kecewa ya berubah dari Karo United ke Sumut United. Tapi nggak masalah lah, selagi masih dia klub Sumatera Utara itu aku dukung. Karena jujur kalau hanya mengandalkan PSMS Medan ya kayaknya kurang rame lah. Begitu juga ya biar lebih kompetitif klub dari Medan ini kan, ada rasa persaingan dan ada derbynya. Karena kalau mengandalkan PSDS masih sulit karena PSDS masih terjebak dalam Liga 3 yang mungkin bisa kita bilang sulit beliau ini untuk naik. Nah, kembali lagi ke Sumut tadi, ya kan. Sekarang ini apa penyebab utama dijual? Nah, ini belum dapat kita jawabannya, guys. Mungkin kalau kalian tahu punya opini tentang kenapa Sumut United berubah nama menjadi Persikat Depok, mungkin bisa kalian komen di kolom komentar, guys. Kan? Aduh, ini kasihan kali nih Karo United ini, Sumut United ini. Ini nggak tahu nih kenapa Bapak Arya bisa menjual atau mengganti ya jadi Persikat Depok. Berarti udah fix lah nggak ada derby Sumatera Utara di musim ini ya, di Liga 2 musim ini, guys. Nah, tidak hanya Sumut United, guys, yang beralih kepemilikan menjadi Persikat Depok, yang beralih nama jadi Persikat Depok. Oh ya, katanya juga ini jadi klub pertama Depok di satu-satunya klub Depok yang di musim ini bermain di Liga 2. Kan? Dan itu suatu prestasi juga untuk Depok walaupun mesti mencaplok klub daripada Liga 2 lainnya yaitu Sumut United. Nah, ini kayaknya sudah menjadi trademark tersendiri ya. Mungkin udah sering ya terjadi kayak gini. Caplok mencaplok kan, dalam artian pindah nama, ganti nama, pindah diakuisisi dan bla bla sebagainya. Yang nggak usah jauh-jauh lah, kayak Sriwijaya juga diakuisisi, Bali United juga sebelumnya dari klub yang lain gitu kan. Jadi tidak membangun
berjuang dari Liga 3 atau Liga 4 gitu. Memang pure mereka mengambil dari klub yang mungkin mereka rasa bisa beli dan pindah home base-nya seperti itu. Ya itu apapun masih ya sah-sah saja, dan masih selagi masih bisa dilegalkan ya nggak masalah juga sebenarnya. Tapi sangat kita sayangkan karena itu kan merubah identitas daripada suatu klub tersebut gitu kan. Kayak inilah Sumut United tadi lah, kita orang Karo udah ngefans sekali, udah jatuh hati kali sama Sumut United, tapi mesti ganti ke Persikap Depok kan sangat disayangkan. Nggak mungkin kita dukung Depok, kita orang Karo, klub Sumut United ada salah satunya yang mungkin bisa kita dukung kan. Kita orang Sumut, masa kita dukung Persikap Depok, kan sangat-sangat disayangkan. Selanjutnya di sini ada klub yang lain namanya Persika Subang. Nah ini yang lagi rame kemarin sama Deddy Mulyadi kan, yang mana lagi ada acara Pak Deddy Mulyadi, tiba-tiba banyak supporter Persika Subang yang ya membentang spanduk bertuliskan Persika Subang, terus menteriakkan yel-yel untuk menyelamatkan Persika Subang. Sebenarnya aku paham sih daripada warga Subang ini yang pengen diselamatkan klubnya, tapi itu bukan forumnya kan gitu. Ya terakhir jadikan salah, jadi dibentak-bentak sama Kang Deddy Mulyadi. Nah di sini juga sangat kita sayangkan Persika Subang harus berganti nama menjadi Sumsel United. Kita tahu ini udah lama isu beredar bahwasanya Sumsel United akan diterbitkan klub Liga 2 baru di kota Palembang ya, tapi kali ini bukan namanya sebagai Palembang atau apa gitu, tapi Sumsel, membawa nama Sumatera Selatan. Ini kasihan juga ya kan, udah ada bagus-bagus kemarin Sumut United ya kan, lebur jadi Persika Depok, ini malah muncul klub baru yang dari Persika Subang menjadi Sumsel United. Oh kan mantap juga tadi, Sumut United versus Sumsel United, nah gitu ya kan, ibaratnya adiknya daripada PSMS Medan melawan Sriwijaya FC. Nah tapi di sini aku pasti merasakan kesedihan yang cukup mendalam dari warga Subang yang harus kehilangan klubnya. Ini ngeri juga kayak gini. Kita bisa kehilangan klub kalau misalnya klub tersebut dijual ya dan diganti nama. Mungkin beda ya kalau di luar negeri ketika udah ganti klub, ganti pemilikan nggak ganti nama gitu kan. Tapi kenapa di Indonesia sering sekali mengganti namanya? Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar guys gitu ya. Itulah mungkin ngeri juga nanti sumpama PSMS Medan dibeli, diakuisisi terus ganti nama. Waduh, hilang identitas PSMS nih, bahaya. Tapi kayaknya kalau untuk klub sekelas PSMS kayaknya enggak lah ya mungkin ya. Nah, di sini Sumsel antara senang dan sedih juga sebenarnya kan warga Palembang ini. Di satu sisi mereka senang ada klub baru, Sumsel United, yang mewakili daerah mereka juga, Sumatera Selatan gitu. Tapi di satu sisi mereka pasti sedih karena mau tidak mau klub mereka Sriwijaya pasti ditinggalkan, karena kita tahu pengurus pemilik Sumsel United ini tidak mau ya berkecimpung di Sriwijaya karena takut ada hutang dan sebagainya mesti ditanggulangi. Makanya dia membeli klub baru yang mungkin dia ingin lebih bersih lagi, tidak ada masalah, sehingga dia bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya dan tanpa harus ada keluar uang lebih banyak lagi gitu kan. Ya sangat disayangkan juga sebenarnya, Sriwijaya kan punya nama besar gitu. Tapi sekali lagi kayak PSMS lah. Kenapa mungkin banyak nggak mau mengelola PSMS gitu kan, atau mungkin ya menjadi investor PSMS ya karena mungkin seperti itu juga ada sedikit drama di dalam kepemilikannya. Jadi kayak takut kena olah atau mungkin dan sebagainya ya. Jadi ya udahlah, bagus nggak usah aja lah kata gitu kan. Baru klub yang terakhir ya yang berubah nama itu namanya PSKC Cimahi. Nah ini kan PSKC Cimahi kemarin hampir aja promosi ke Liga 1, tapi nggak jadi promosi karena kalah saing ya dengan Persijap Jepara juga dan lain-lainnya, sehingga dia harus puas bertahan di Liga 2. Nah di Liga 2 ini juga dia mengganti namanya dari PSKC Cimahi menjadi Garuda Yaksa. Ini mengingatkan kita dengan klub kejaksaan juga ya kan, Adiaksa itu ya kan. Ini Garuda Yaksa ini, kalau kalian tahu klub apa bisa komen di kolom komentar ya guys. Tapi sangat kita sayangkan sih beberapa klub ini kayak Persika Subang dari tahun 1951 harus berakhir di tahun 2025. 2025, 74 tahun guys. Udah berdiri Persika Subang ini. Makanya banyak warga Subang ngomong, kalau kayak gitu ngapain lolos degradasi? Bagus degradasi aja kemarin Persika Subang gitu kan. Nah ini kan kasihan juga nanti kalau misalnya Persika Subang di klub di Subang pengen buat klub, terpaksa nggak bisa ganti lagi kayaknya. Wajib harus ganti nama lain, nggak mungkin pakai Persika Subang lagi kayaknya kan.
Baru kayak PSKC Cimahi dari tahun 2001 sampai 2025, 24 tahun udah, tapi harus berganti nama. Sumo United ya masih klub muda lah, dari tahun 2019 hingga 2025, berarti sekitar 6 tahun aja. Tapi prestasinya nggak bisa kita remehkan seperti itu. Aduh, kasihan ya kita ini orang Sumut. Gitu juga orang Subang dan juga orang Cimahi. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang pergantian ya nama daripada klub secara kompak yang dilakukan oleh ketiga klub ini, khususnya yang bermain di Liga 2. Bahkan di Liga 3 juga ada katanya ya yang ganti nama juga. Contohnya itu tadi klub apa itu ya? NZR Sumbersari. Nah, NZR Sumbersari ini juga ganti nama guys ya. Oke lah, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pergantian nama ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.